yang so Sebelum acara ini dimulai, silahkan untuk bangku yang masih kosong di depan dipenuhi terlebih dahulu. sebenarnya nggak apa-apa, malah nyaman gini. Kok di depan mereka nggak apa-apa aja. Iya, semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana biibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'asahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Wada'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bermuajahah, bertolabul ilmi di Amphitheater Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan pada malam hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah dinul Islam dari zaman jahiliyah hingga sampai sekarang, yaitu zaman Islamiyah. Selamat malam adik-adik santriwati Persada UAD Jogja. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Terima kasih untuk antusias dan semangatnya. Semoga kita semua senantiasa dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat terus-menerus belajar, menebar manfaat dan terus beribadah kepadanya. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini dapat bertemu dengan pemateri yang luar biasa dan juga dengan adik-adik yang juga tak kalah luar biasa dalam acara pembekalan pengabdian masyarakat
yang diadakan oleh Pesantren Mahasiswa Kiai Haji Ahmad Dahlan. Perkenalkan, saya Hulana sebagai pemandu acara pada malam hari ini. Maka sebelum melangkah ke acara inti, marilah sama-sama kita buka acara pada malam hari ini dengan bersama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakannya lafadz basmalah tersebut dapat menambah keberkahan pada acara malam hari ini. Amin Allahumma amin. Sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah yang sangat sempurna di antara makhluk ciptaan yang lainnya, tugas utama manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Hal tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam firman-Nya, yakni dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam menjalankan ibadah tersebut, kita seharusnya mengetahui tata cara sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka, pada kesempatan malam hari ini, kita akan mengupas tuntas seputar tuntunan ibadah Ramadan bersama narasumber kita yang luar biasa, yakni Ustadzah Doktoranda Nur Mahni MAG. Namun, ini belum yang revisi. sebelum masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi, terlebih dahulu saya bacakan kurikulum vitae beliau sebagai berikut. Nama lengkap, Doktoranda Nur Mahni MAG, tempat tanggal lahir, Langsa, Aceh, 19 Mei 1972, alamat Jalan Imogiri Barat, kilometer 5, perumahan dalam Teratai Asri, Blok C, 13, Malang Jiwan, RT 3, Pandean Bangun Harjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pekerjaan sekarang yakni dosen Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta dosen luar biasa di LPSI UAD. Pendidikan yang beliau tempuh, S1 beliau mengambil pendidikan bahasa Arab di IAIN Sumatera Utara, Medan, pada tahun 1994. Kemudian beliau melanjutkan S2 dengan memilih prodi tafsir hadis di IAIN Imam Bonjol, Sumatera Barat dan lulus pada tahun 2000. Sekarang aktivitas beliau yaitu menjadi anggota Majelis Dikdasmen PWM DIY. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tanpa berbasa-basi, marilah kita sambut Ustadzah Doktoranda Nur Mahni MAG dengan segala hormat kami persilahkan. Nama Mbak siapa lagi? Ulana. Baik, terima kasih Mbak Ulana atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah, malam hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat insyaallah untuk melaksanakan kegiatan pembekalan. Ibu mohon maaf di layar tertera kajian persada ya. Ternyata baru paham kalau ini acara pembekalan santriwati. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, tadi sudah ditanya kabarnya gimana? Sehat. Tapi sebagian terlihat lelah. Ya. Karena sudah mulai kuliah ya. Oke. Baik, nggak lama kok, 30 menit aja. 30 menit penyampaian materinya gitu ya. Ditanya jawabnya semoga tidak ada. Semoga bisa lebih cepat.
materi yang diminta untuk Ibu sampaikan malam hari ini adalah tentang tuntunan ibadah Ramadan. Tentunya apa yang Ibu akan sampaikan nanti berdasarkan fatwa dari Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi ini yang disepakati ya di lingkungan Muhammadiyah. Jadi bahwa nanti mungkin ada beberapa yang selama ini prakteknya berbeda dari yang Ananda lakukan. Mungkin ada beberapa gitu ya. Salah satu mungkin doa berbuka puasa. Contoh saja. Coba Mbak, kalau buka puasa doanya apa? Oh, kebetulan sama. Ada yang doanya beda? Oh, ada. Biasanya Allahumma, iya nggak? Oh iya, kalau diangkat setengah mungkin al-kasumtu itu ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting ada dalilnya. Ya, yang penting pokoknya ada dalilnya. Gitu ya. Cuma di Muhammadiyah nanti yang dipakai adalah yang zahaballahu ma'u gitu ya. Baik. Sebelum kita membahas tentang bagaimana berpuasa ala Muhammadiyah, kira-kira gitu ya. Kita pahami dulu apa keistimewaan bulan Ramadan. Ini di layar mungkin sudah dilihat, belum digeser. Silakan Mas. Ada beberapa keistimewaan bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain. Dan itu menjadi alasan kenapa untuk menghadapi Ramadan kita harus benar-benar siap. Siap lahir, siap batin, siap pengetahuan. Siap fisik, mental, intelektual. Jadi butuh persiapan. Kalau enggak bisa sia-sia puasa kita. Yang didapatkan dari berpuasa itu hanya haus dan lapar saja. Tidak menyisakan apapun. Kita harus termotivasi untuk memperbaiki puasa Ramadan kita dari tahun ke tahun karena belum tentu kita akan bertemu lagi di bulan Ramadan berikutnya. Agar kita termotivasi, mari kita jalani ibadah puasa Ramadan tahun ini, insya Allah, dengan berpikir bahwa ini Ramadan terakhir saya. Coba kalau dibayangkan ini Ramadan terakhir, maka insya Allah kita tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun hal-hal baik yang Allah sudah janjikan di bulan Ramadan. Tidak akan. Nah, kenapa kita suka menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan kesempatan? Karena kita merasa kita masih muda. Nah, bukan kita ya, Mbak gitu ya. Mungkin masih muda, ibu muda gitu. Jiwanya muda. Walaupun wajahnya sudah penuh kerutan ya. Merasa masih muda, masih ada kesempatan di bulan Ramadan berikutnya, di bulan Ramadan berikutnya. Nah, itu jangan sampai ada perasaan begitu, berbahaya dalam konteks ibadah. Bahkan untuk konteks yang lain juga sama itu. Jadi perlu berpikir ini Ramadan terakhir. Lihat ini ada beberapa. Allah memilih Ramadan sebagai bulan diwajibkannya kita berpuasa. Allah tidak milih bulan yang lain. Tapi jangan tanya ibu ya, kenapa harus di bulan Ramadan berpuasanya? Itu hanya Allah yang tahu alasannya. Kita hanya perlu tahu, pasti bulan ini sangat istimewa dalam pandangan Allah, sehingga bulan inilah yang Allah pilih jadi bulan kita wajib berpuasa. Yang kedua, bulan ini bulan yang penuh berkah. Udah sering ya, biasanya muncul itu nanti. Ramadan berkah, Ramadan apa gitu ya. Semuanya paham. Kalaupun ada berkah yang paling besar, kalau mau dilihat itu ya, itu di malam di mana Al-Quran diturunkan. Kenapa dianggap sebagai bulan penuh berkah? Karena di salah satu hari di bulan Ramadan itu Al-Quran itu untuk pertama kali ya, bukan semua ayat Al-Quran turun di bulan Ramadan, tapi hanya
penurunan pertamanya. Sisanya ayat Quran itu turun kapanpun pada saat Allah menghendaki. Pada bulan Ramadan, umat Islam itu dituntut untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah. Kenapa? Karena pada bulan ini semua akan didobelkan, bahkan ditriplekan. Semua dilipat gandakan. Pahalanya itu beda dari bulan-bulan yang lain. Kalau bulan yang lain, satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Di bulan Ramadan satu kebaikan bisa dibalas 20, 30, atau bahkan lebih. Pasti lebih dari hari biasa. Kemudian di bulan Ramadan itu pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup. Nanti muncul pertanyaan, tapi kok masih banyak maksiat? Setan juga sudah dibelenggu, tapi kok banyak maksiat? Yang dibelenggu setan, hawa nafsunya kan belum. Manusia itu punya dua ya. Dua tantangan, satu setan. Katanya setan dibelenggu, Bu. Kenapa orang masih buat maksiat? Nah, karena ada yang nggak dibelenggu. Belum dibelenggu, karena sedang dalam proses pembelengguan dengan berpuasa itu. Hawa nafsu. Nah, kenapa masih ada kemaksiatan meskipun setan sudah dibelenggu? Karena di dalam diri kita ini ada hawa nafsu yang belum berhasil kita kendalikan dengan baik. Sehingga di bulan Ramadan justru kadang-kadang godaannya jadi lebih besar. Kalau ibu-ibu biasanya godaan belanjanya yang sulit dikendalikan ya. Kalau tidak makan, tidak minumnya sudah terkendali. Tapi kendali belanjanya itu yang sulit. Dan yang paling menantang, banyak mall yang malah membuat program-program belanja ekstrim. Ekstrim juga. Midnight sale. Harga barang murah itu di tengah malam. Dan ibu-ibu siap berangkat. Malah memaksa suaminya, Pak, mau diantar, Pak. Untuk bisa belanja tengah malam demi mendapatkan potongan harga. Kalau bangun sholat malam susah. Tapi kalau ada belanja tengah malam bisa Bang. Heran itu ya. Itu istimewanya itu karena hawa nafsu gitu ya. Jadi tidak bisa mengendalikan pengeluaran dengan bijak karena godaan dari luar biasa. Saya nggak tahu herannya kenapa gitu. Oke, ini beberapa keistimewaan tentang dalilnya nanti bisa di-refer ya. Ini yang Ibu tulis di layar. Itu semuanya Ibu sarikan dari buku kecil ini. Tentang dalilnya ini, buku ini lengkap dengan dalil. Sengaja Ibu tidak sampilkan di sini supaya tidak terlalu banyak slide. Karena kalau kalian lihat slide-nya sampai 36 slide langsung terintimidasi. Ya, jadi buku ini kalau ingin dibawa kemana-mana praktis ya, kecil segini ya. Tapi ini masih kurang mempertimbangkan saku. Tapi kalau saku jaket pas itu. Yang diukur ini saku jaket, bukan saku baju gitu ya. Atau ini bisa di-download ya, nanti dibuka di web Tarjih, nanti minta mbaknya. Bisa di-download, ada filenya. Jadi bisa di-download di handphone gitu, supaya kalau misalkan ingin tahu dalilnya, bisa di-refer ke sini. Baik, itu sedikit keistimewaan sehingga kemudian kita bisa bisa lebih termotivasi karena tahu bulan Ramadan itu beda dari bulan yang biasa. Gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, kenapa malam ini Ananda semua diberi penjelasan tentang tuntunan? Agar puasa tahun ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Supaya bisa lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah Ramadan. Adalah peningkatan. Kalau di tahun sebelumnya misalnya tidak berhasil menghatamkan Quran. Tahun ini harus berhasil. Nggak usah muluk-muluk lah tiap hari hatam gitu ya. Paling nggak satu Ramadan ini hatam. Ya, biasa bulan lalu ada yang hatam? Ada yang enggak? Ada juga. Ya mungkin yang belum hatam bisa menghatamkan 1 bulan. Berusaha. 1 hari 1 juz. Lebih ya, karena dipotong haid harus setidaknya 2 juz lah. Kalau mau aman 2 juz per hari. Karena kan nanti kita ada durasi haid toh. Kalau yang durasinya 9 hari kan habis itu ya. Baik, ini alasannya kenapa
pengelola persada merasa perlu memberikan materi ini kepada Ananda semua sebagai bekal untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan lebih baik. Selanjutnya, apa yang perlu dipersiapkan pada saat menyambut Ramadan menurut hadis Nabi gitu ya. Nanti disarikan ini ya. Yang pertama, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ada kemarin nisfu Sya'ban gitu ya. Senin Kamis, puasa bid 13, 14, 15 di bulan Sya'ban bisa dilakukan. Termasuk nisf ya, sudah sampai di tengahnya gitu. Ya kenapa? Perlu dibuat persiapan. Jadi kalau pakai bahasa senam, Ramadan itu kegiatan intinya. Sya'ban ini pemanasannya. Nanti pendinginannya puasa Syawal. Jadi setelah buka, hari kedua sudah bisa mulai, berlebaran, hari kedua sudah mulai bisa kembali berpuasa untuk pendinginan. Ya. Jadi sama, pakai konteks atau konsep olahraga juga. Kalau tiba-tiba puasa, mungkin bagi yang tidak terbiasa melakukan puasa full time ya, itu nanti badannya terkejut itu. Kalian lebih paham lah, karena orang kedokteran sebagian besar ya. Lebih paham kenapa efek kalau kita secara drastis langsung melakukan perubahan terhadap fisik. Makanya di agama juga disiapkan itu. Ada proses transisi, proses persiapan dari kegiatan inti, kegiatan pra dan pasca gitu ya. Yang kedua, melakukan pengkondisian Ramadan baik di rumah maupun di masjid dengan memberikan informasi seputar Ramadan. Nah, seperti ini. Dikondisikan. Ya, kalau di rumah ada anak-anak di sounding, wah bulan depan kita mau Ramadan nih gitu. Nanti ibunya biasanya bilang, mungkin di antara kalian juga pernah mengalami dulu ketika masih kecil, ketika belajar puasa itu diiming-imingi ya. Kalau satu bisa puasa full nanti mama kasih hadiah misalnya. Entah sepeda lah atau apa gitu. Ini di bulan ini ya adalah penjelasan-penjelasan itu. Nanti mama nggak masak loh ini. Jadi nggak ada sarapan pagi. Anak-anak itu kan biasa ya. Mesti tanya apa gitu. Itu disiapkan. Di masjid-masjid juga begitu. Jadi kalau nanti kalian terlibat di penerjunan pengabdian pada masyarakat, ya mungkin ada beberapa informasi yang ada di masjid yang tempat kalian berpengabdian itu yang belum punya misalnya jadwal imsak lah, misal gitu ya, itu bisa dibantu untuk disediakan. Atau hal-hal yang lain, informasi tentang apalah buat poster kecil-kecil gitu ya, ditempelkan di masjid. Yang ketiga, mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan ibadah di bulan Ramadan, baik di rumah maupun di masjid. Ya, ini saatnya memperbaharui semua ya, dengan kemampuan. Ya, menyiapkanlah mukenahnya, tempat ibadah, misalkan kalau di rumah ada anggota keluarga yang tidak bisa ke masjid untuk melaksanakan qiyamul Ramadan, di rumah disiapkan musola, ada karpet yang dibentangkan di sini nanti untuk sholat jamaah. Di sini tempat berbukanya gitu ya. Atau bahkan perlu ditempelkan hidangan berbuka 1 bulan gitu ya. Ya, apapun lah itu gitu. Jadi biar terasa suasana Ramadannya. Jadi harus bawa nuansa Ramadan itu di rumah. Wah, menu berbuka 1 bulan kan seru juga itu ya. Isinya burger apa gitu ya, anak-anak seru. Nggak apa-apa memotivasi dengan itu. Atau ada papan prestasi yang puasa penuh kasih bintang sendiri gitu loh. Apapun. Ya kalau nauzubillah bukan ini ya, bukan mau meniru, tapi biasanya paling terasa tuh kalau misalnya orang mau Natal kan terasa pohon Natal, kado Natal terasa gitu loh. Ini kita mau Ramadan nggak terasa apa-apa ya. Di rumah. Kalau di masjid terasa pas takjil terutama. Terasa banget itu ya. Langsung udah datang aja tuh. Kemudian perlu di masjid khususnya, perlu ada panitia yang dibentuk untuk bertanggung jawab mengelola semua kegiatan selama bulan Ramadan. Itu biasanya masjid sudah otomatis ya. Walaupun ada yang sangat siap, tapi ada juga yang kadang-kadang tidak begitu siap. Ada. Nanti tergantung ininya ya, nasib ya, amal solehnya gitu. Dapat masjid yang sangat siap, buat takjilnya mantap. Tapi ada yang takjilnya mungkin 3 hari sekali, ya, karena nggak punya dana misalnya gitu ya, jadi nggak bisa tiap hari.
Oke, baik, kita masuk ke bagian inti sekarang. Ya, di sini dipopulerkan istilah siyam ya. Supaya lebih, biasa puasa ya sama aja sih sebenarnya, puasa itu lebih ke bahasa Sanskerta ya. Jadi ini bahasa yang lebih teologis ya, bahasa agama. Apa itu siyam atau puasa? Secara bahasa, puasa atau siyam itu berarti menahan diri dari sesuatu, menahan. Apapun dalam arti menahan, mau marah ditahan itu siyam. Kepingin belanja, nahan. Nggak jadi belanja, jangan sampai belanja. Apapun yang membuat kita menahan diri untuk tidak melakukan atau mengucapkan, itu bisa disebut siyam atau puasa. Secara bahasa. Ada teman yang sangat menjengkelkan, kita ingin marah sama dia, tapi kita tahan. Itu termasuk. Jadi makna siyam di sini hampir mirip dengan makna sabar. Sabar juga arti katanya itu artinya sama, menahan. Sabar. Sementara secara istilah yang dimaksud dengan puasa atau siyam itu adalah menahan diri dari makan, minum, berhubungan seksual suami istri, dan dari segala hal yang bisa membatalkan dalam tanda petik pahala puasa. Terminologi ini mungkin jadi lebih lengkap ya dibanding dengan mungkin terminologi yang biasa dibaca. Kalau biasanya dibaca kan hanya sampai di atas ya. Menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan seksual suami istri di siang hari. Tapi yang terakhir nggak masuk. Padahal itu jauh lebih penting. Banyak orang gagalnya di sini. Menahan diri tidak makan berhasil, tidak minum berhasil, tidak berhubungan suami istri lebih berhasil karena belum nikah kan. Alasannya apa mau melakukan ini? Kan hanya perlu menahan dua hal, masa gagal? Tapi yang sering gagal yang di keempat itu. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Lagi puasa, ketemu teman, ngerti lah. Itu kira-kira pintu masuk apa ya kalau udah kata-katanya begitu? Mau ngapain itu? Mau wibah. Nah itu yang, ngerti lah. Tenane. Wah tenane. Apa? Wah tambah jadi itu. 3 orang ngumpul rame. Apa? Itu kata-kata kunci ya. Kue ngerti lah. Wah udah, kue ngerti lah itu langsung istighfar langsung. Kue ngerti lah. Kamu tahu nggak? Oh, kamu tahu nggak itu loh. Kalau yang bukan Jawa ya, kamu tahu nggak? Ih beneran, serius. Wah. Itu kata-katanya tuh. Itu nggak bisa tuh. Nah itu padahal itu kalau terjadi udah selesai itu. Memang puasanya sah secara fikih, tapi secara substansi gagal. Bahkan disindir dalam hadis. Mereka tidak dapat apapun kecuali lapar dan haus. Sudah selesai cuma segitu aja. Efek puasanya segitu. Nggak dapat takwanya itu. Pasti setelah Ramadan tidak menjadi orang yang lebih baik. Sama aja malah lebih buruk. Sama kayak orang haji itu. Sebelum berangkat haji dengan setelah berangkat haji tidak ada bedanya. Itu rugi. Nah, puasa. Setelah puasa dengan sebelum puasa sama. Ya, itu rugi. Kemudian yang kedua hukum berpuasa atau hukum siyam. Kenapa semuanya siyam? Kalau dalam bahasa penulisan ya, penulisan karya ilmiah itu harus konsisten. Kalau pakai siyam harus dari awal sampai akhir. Jadi nggak boleh selang-seling gitu ya. Hukumnya wajib bagi muslim dan muslimah yang sudah taklif, yang sudah mukallaf. Maksudnya mukallaf itu sudah akil baligh. Sudah akil lah. Kalau sudah sampai di level mahasiswa masa nggak akil itu ya. Bisa menggunakan akalnya. Jadi kalau yang nggak bisa menggunakan akalnya nggak taklif itu. Boleh nggak puasa. Itu tandanya masuk kategori ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Nggak bisa mikir gitu ya. Boleh nggak puasa. Dan sudah balik. Sudah sampai umur. Sudah dewasa. Berikutnya yang ketiga. Jumlah hari berpuasa. Jadi jumlah hari dalam bulan Ramadan itu
tidak ajek ya, tidak begitu setiap tahun, tergantung nanti peredaran bulan. Jadi antara 29 sampai 30 hari, tergantung hitungan hisab hakiki yang ditetapkan di Muhammadiyah. Jadi kalau di Muhammadiyah itu tidak menggunakan hilal, ya, tidak menatap bulan. Karena dengan pertimbangan banyak kendala yang mungkin dihadapi kalau harus melihat bulan. Bulan pakai teropong ya, itu biasanya Kementerian Agama. Kalau di Muhammadiyah nggak perlu lihat itu. Jadi dari sampai tahun berapa sudah bisa tahu tuh Ramadannya kapan. Sudah pasti. Tanpa perlu melakukan melihat hilal dari berbagai tempat yang sudah ditetapkan. Jadi pakai hisab hakiki. Tentang itu nanti bisa dibuka sendiri. Waduh, sisa 15 menit. Nah, ini yang perlu difahami ya. Nah, ini ada kategori ini mungkin ini ada yang baru ya. Informasi yang baru. Yang pertama, orang yang diwajibkan dan tidak diwajibkan berpuasa. Atau melakukan siam Ramadan. Yang diwajibkan adalah semua muslim dan muslimah yang mukallaf. Yang tadi ya, akil balik itu mukallaf. Jadi kalau anak-anak itu nggak wajib, tapi dia diajak untuk belajar berpuasa. Nggak belum wajib. Jadi orang tua jangan, kalau anaknya nggak puasa jangan dipukul. Ya. Kalau dia merasa sudah nggak tahan ya biar aja buka. Nanti lanjut lagi setelah itu, masih belajar kok ya. Tiba-tiba anaknya kurang cairan lagi ya. Ada yang ekstrim gitu ya, nggak boleh ya. Mengajarkan agama pada anak itu harus dengan menyenangkan. Jangan memperlihatkan agama itu dalam sosok yang kejam. Agama kok sangat. Makanya banyak yang tawuran itu mungkin. Pendidikannya sangat. Kalau kamu bohong lidahmu dipotong-potong. Nah, coba. Agama itu kok kejam banget. Kalau nggak usah bohong yang diangkat. Kalau adik jujur, nanti disediakan es krim. Pabrik es krim khusus. Ini enak. Mesin es krim khusus. Ya, itu yang diingatkan. Jangan lidahnya dipotong-potong. Nah, itu kan. Kok tadi sih. Mungkin ada yang pernah baca komik itu ya. Nggak tahu sekarang ada, dulu ibu waktu kecil suka itu. Ada komik tentang azab neraka. Pernah? Kalian masih baca buku itu? Wah, masih ada, masih dicetak. Memang luar biasa itu percetakannya sesatnya itu ya. Sampai dulu aja trauma itu begini itu ya. Neraka itu loh. Nggak ada bagus-bagusnya itu ya. Menjelaskan agama ya. Harusnya ditampilkan tuh buku tentang surga. Jadi anak tuh dari kecil melihat indahnya agama, bukan azab neraka itu yang dikasih ya. Anak kecil kok dipapar dengan informasi sadis itu. Yang kedua, yang tidak diwajibkan berpuasa adalah semua muslimah yang sedang mengalami haid dan nifas. Ini nggak wajib. Dan nggak perlu juga melakukan tindakan ekstrim ya, dengan minum pil supaya nggak haid. Ini melanggar sunatullah. Saking malesnya mau bayar puasa di luar Ramadan, karena nggak asik orang lagi makan kita sendiri puasa gitu ya. Malah minum obat agar tidak haid selama bulan Ramadan. Nggak boleh. Yang boleh pakai haid itu pil anti haid itu kalau lagi haji. Tuh boleh. Tapi kalau nggak boleh. Orang yang muslimah yang yang haid dan nifas pada saat bulan Ramadan diwajibkan untuk menggantinya di luar Ramadan. Nah, ini yang sering jadi masalah ini. Apa masalahnya? Menunda mengqadha puasa Ramadan. Ya nggak, langsung senyum, pelakunya senyum. Semoga sudah selesai ya mengqadhanya. Nah, mulai tahun depan, mulai tahun ini kalau terjadi lagi yang seperti itu segera ganti. Ya makan syawalannya 1 minggu lah. Ya, karena undangan sana sini ya, terah ini kalau Jogja ini kan heboh ya. Terah sana, terah sini gitu ya. 1 minggu. Setelah itu langsung ganti puasa. Mumpung moodnya masih bagus. Karena kalau udah 6 bulan setelah Ramadan berlalu, wah mau puasa itu tambah sulit aja. 9 hari katakan begitu ya. Baru langsung lanjut ke puasa Syawal. Jangan sampai nggak puasa Syawal, rugi. Karena dengan Ramadan plus Syawal itu sama dengan puasa selama 1 tahun.
Padahal kita puasanya cuma 36 hari, tapi dianggap Allah sama dengan 1 tahun. Yang berikutnya, orang yang diringankan dan dibolehkan tidak berpuasa. Yang pertama, muslim atau muslimah yang sedang sakit atau sedang dalam perjalanan. Itu boleh tidak berpuasa. Boleh loh, bukan harus tidak berpuasa, boleh. Tapi kalau melakukan puasa atau siam pada saat sedang sakit maupun sedang dalam perjalanan itu jauh lebih baik. Wa antasumu khairul lakum. Kadang-kadang ada nih dari kedokteran ada ya. Bahkan untuk mengobati sakit itu berpuasa. Untuk puasa itu justru bisa mengobati. Makanya Ibu pernah mendengarkan penjelasan dari Dr. Taufikur Rahman. Memang orang pada umumnya akan mengalami semacam shock lah ya. Fisiknya itu di 1 minggu. Yang ada mahnya kambuh, segala macam itu. 1 minggu itu memang tantangan terberatnya. 1 minggu pertama Ramadan itu. Tapi setelahnya itu orang akan merasa lebih sehat. Karena Ibu nggak bisa menjelaskan kayak bukan orang kedokteran, tapi efek puasa itu dia akan memakan atau memakan apa sih namanya? Ya pentingnya sel-sel yang rusak, yang tidak bagus itu akan dikonsumsi oleh apalah namanya di dalam tubuh itu. Sehingga terjadi peremajaan organ di dalam ini. Jadi biasanya akan sakit itu di seminggu pertama. Nah ini yang Ibu tidak senang dari propaganda sebuah produk obat itu ya. Dia akan sangat intens muncul di bulan Ramadan. Sakit mah, gitu ya, langsung ada aja gitu ya. Buat takut-takut orang gitu. Ya memang sakit, tapi setelah itu akan sehat. Tapi kadang-kadang orang sudah kalah duluan. Gitu ya, jadi sehingga tidak melihat hikmah dari puasanya itu. Belum sudah ngalah gitu ya, sudah kalah. Cobalah yang punya tantang diri, tapi ya tidak juga kalau memang udah kronik ya jangan ya. Tapi kalau masih bisa ditolerir, puasalah, karena itu akan baik. Nah apabila dalam keadaan seperti ini, ketika sakit, dan sakitnya bukan sakit menahun ya, sakit insidental gitu ya, tiba-tiba kena DB misalnya, kan harus cairan terus ya. Kalau yang sakit menahun beda lagi. Menggantinya di luar Ramadan. Tentang mengganti ini tidak harus urut, boleh selang-seling. Yang penting usahakan jangan sampai ketemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Itu kebangetan. Ya, hutang kepada manusia aja kita disuruh segera melunasi, apalagi ini hutang kepada Allah. Jangan ditunda-tunda. Tapi kalaupun terjadi karena khilaf gitu ya, kurang kesadaran beragama, sudah ada 2 kali Ramadan, puasa yang belum dikerjakan, belum dibayar sampai tahun ini. Ya, kerjakan aja tahun ini, nanti diqadha setelahnya. Dan tidak ada penambahan jumlah ya. Ada pemahaman begini, kalau tahun lalu hutang puasanya 7 hari, sampai tahun ini belum dibayar, maka tahun ini bayarnya jadi 14 kali. Nah, itu menganggap Allah kayak rentenir. Nggak ada ketentuan begitu, tetap bayar sejumlah yang kita tidak ada peningkatan jumlah. Nanti tahun ketiga jadi kali 3. 14, 21, 2, terus tambah. Akumulasi gitu, nggak ada. Dia tetap dibayarkan sesuai dengan jumlah yang kita tinggalkan. Tidak ada penambahan itu. Yang berikutnya, orang yang dibolehkan tidak berpuasa adalah muslim dan muslimah yang tidak mampu berpuasa karena alasan tertentu, misalnya karena alasan usia. Ya, orang yang sudah tua gitu ya, dia nggak mampu berpuasa. Atau orang-orang yang mengalami sakit menahun. Ada orang yang kena sakit pengentalan darah itu. Dia harus mengkonsumsi obat pengencer darah dalam jangka waktu sekian jam sekali gitu. Ya. Atau orang yang kena penyakit jantung, dia harus mengkonsumsi, ada yang kena obat tertentu dalam jangka waktu misalkan per 4 jam sekali. Ibu tahu tuh ada almarhumah ibu mertua, ibu tuh harus minum obat per 4 jam karena ada kelainan di jantungnya. Jantungnya tuh bengkak.
Jadi untuk mengurangi bengkaknya dia harus minum obat per 4 jam. Ada lagi yang karena sakit mah yang sudah kronik, akut apa kronik ya, itu dia harus makan per 1 jam. Mau biskuit atau apapun dia harus isi gitu. Nah, yang kayak gini ini udah nggak bisa lagi. Nah, untuk mereka dibolehkan tidak berpuasa. Apa yang perlu mereka lakukan? Membayar fidyah. Itu juga berlaku untuk ibu yang hamil dan menyusui. Tapi ini pilihan, boleh tidak berpuasa, tapi kalau ibunya mau berpuasa, tapi dengan pertimbangan dokter ya. Nah, jadi jangan ambil keputusan sendiri, tanya dokternya. Kehamilannya sehat enggak? Air susunya tetap berkualitas enggak kalau dia tidak, kalau dia tetap berpuasa misalnya. Kalau menurut dokter it's okay untuk terus melanjutkan puasa, maka silakan berpuasa. Tapi kalau ternyata kemudian berpuasanya berakibat pada berkurangnya kuantitas dan kualitas ASI, terutama untuk ibu yang ASInya eksklusif misalnya, maka pada saat itu ibu boleh tidak berpuasa. Dan caranya cukup membayar fidyah sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Ya, bayar fidyah itu apa? Memberi makan satu orang fakir miskin dengan nilai makanan setara dengan 1 mud ya, pakai bahasa fikih itu 1 mud itu setara dengan 0,6 kilogram beras, bahan pokok. Bisa dalam bentuk mentah, bisa dalam bentuk matang. Ya, ngasih beras atau ngasih nasi. Tapi kalau nasi tok kan ya nggak mungkin ya. Kalau ngasih nasi konsekuensinya harus kasih teman-temannya. Orek tempe, oseng kacang, ya itu harus ada temennya. Karena orang Indonesia nggak terbiasa makan nasi aja. Nggak mungkin kan, nggak boleh kasih roti. Karena roti bukan makanan pokok orang Indonesia. Supaya hemat kasih roti tawar. Nggak bisa, nggak boleh. Karena makanan pokok orang Indonesia nasi. Jadi kalau di Sulawesi Sulawesi apa? Ada yang jagung juga ya. Kalau di Palu kalau nggak salah gitu, atau Gorontalo itu jagung. Si jagung. Ya tergantung lah makanan pokoknya apa. Dan harga makanan pokoknya itu sesuai dengan apa yang dimakan sehari-hari. Misalnya di rumah menggunakan beras dengan harga 14.000. Maka beli dengan harga yang segitu, jangan diturunkan jadi harga 7.000. Itu memanipulasi Allah namanya. Biasanya makan beras basmati ya, beras basmati. Beras sehat itu karena kadar gulanya rendah, tapi mahal. 1 kilo 40.000. Tapi kalau itu menjadi beras yang dikonsumsi sehari-hari harus bayar dengan beras basmati. Jangan diturunkan jadi beras delanggu, nggak boleh. Ya, jadi tergantung dengan apa beras yang dimakan setiap harinya. Jadi ganti. Jadi bisa jadi setiap orang itu akan beda bayaran fidyahnya gitu. Tergantung kemampuan ekonomi. Kalau ternyata yang tidak mampu berpuasa ini orang yang sangat miskin, dia nggak perlu bayar fidyah. Ya, Nabi pernah itu ya melakukan itu. Mau bayar pakai fidyah apa? Saya aja nggak punya apa-apa. Udah Nabi nggak meminta fidyah. Ya. Nanti sesi tanya jawabnya nanti ya. Berikutnya hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan sanksinya. Apa aktivitas yang dilakukan? Hello, Mbak. Apa yang kalau dilakukan bisa menyebabkan batalnya puasa kita secara fikih? Ya, bukan hanya pahalanya loh, tapi benar-benar batal itu puasanya. Yang pertama, makan dan minum di siang hari dengan sengaja. Wah, harus pakai kategori itu, ini kurang ya, tapi bukan aku kutip asli, dengan sengaja makan itu. Tidak ada uzur sama sekali, nggak karena sakit, nggak karena apa-apa, aduh kayaknya nggak kuat deh. Cuma hanya gara-gara itu loh.
dia batalkan puasanya. Ini batal otomatis ya kalau buka, makan atau minum dengan sengaja di siang hari di bulan puasa. Dan orang yang melakukan tindakan seperti ini disanksi dengan wajib menggantinya di luar Ramadan. Tapi tentu saja dia perlu istighfar. Beda dengan yang haid. Yang haid, astagfirullah ya Allah, lagi haid ini ya Allah, nggak perlu istighfar kalau itu sunatullah. Tapi kalau ini sebelum dia ganti, dia istighfar taubat dulu. Karena dia melakukan maksiat itu. Dengan sengaja melanggar perintah Allah. Disuruh puasa, malah buka puasa itu loh. Aduh nggak tahan deh, warung Padangnya memanggil 10.000 kenyang. Ya. Yang berdosa juga tuh pedagang rumah makan tuh. Malah buat promo, selama Ramadan harga turun. Nah coba. Turun 7.000. Jangan jualnya siang 7.000, malam kembali normal. Kan buat cari masalah tuh warung tuh. Warungnya ini yang perlu kita tausiah ya. Malah ngasih turun harga di siang hari itu. Harusnya siang hari kalau makan 50.000 kan nggak ada yang mau makan. Kalau siang sore nanti menjelang berbuka turun 7.000 kan baru diserbu habis tuh warungnya. Dia terbalik, malah menggoda. Yang kedua, yang menyebabkan batalnya puasa dan insya Allah kalian tidak akan melakukannya sekarang. Tunggu beberapa tahun ke depan. Berhubungan suami istri. Suami istri loh. Bukan pasangan. Makanya tidak digunakan istilah pasangan. Ini perlu diluruskan ini ya. Pasangan hidup. Itu enggak. Suami saya. Jangan bilang pasangan saya. Pasangan itu konotasinya beda. Harus jelas. Di siang hari. Juga karena sengaja, nggak mungkin hilaf lah. Masa itu hilaf? Kalau makan bisa hilaf ya. Masa berhubungan intim hilaf? Hilaf ya? Nggak mungkin. Nggak terbayang ya? Nggak bisa dibayangkan. Nggak usah dibayangkan. Nanti diimplementasikan saja. Oh betul Bu. Kalau ini sih nggak mungkin lupa gitu ya. Masa lupa? Kalau ini agak berat nih urusannya. Kalau sampai melakukan ini. Makanya jangan menikah menjelang puasa. Cari masalah. Menikahlah setelah Lebaran. Mau puasa dia mau nikah, jadi masalah. Belum tahu dia kayak mana itu. Wah belum tahu dia kayak apa. Kalau mau tahu seperti apa nanti undang lagi Ibu. Temanya malam pertama. Wah, oh nggak ada. Dulu ada tuh kajian fikih kunakaha. Nggak ngantuk tuh sampai jam 10 nanya terus. Bu gimana buka jilbab di malam pertama? Buka jilbab di malam pertama dia tanya. Dan sudah nikah. Dan masih di sini. Nah Ibu godain. Gimana buka jilbab di malam pertama? Bu tanya balik itu orangnya. Karena pelakunya yang bertanya itu ada di sini. Ya. Bukan maksudnya masih ada di Jogja. Dulu juga santri Persada. Ketemu dengan santriwannya. Teman tapi menikah judulnya. Wow. Nah sanksinya berat ini ya. Pertama. Kalau sampai melakukan ini nanti, atau kalau ada yang bertanya, mungkin mbaknya sudah nikah, tahu nggak? Karena tahu ya, tinggal di Persada, kuliahnya di UAD, langsung tanya, mbak hilaf ya? Hilaf. Nggak mungkin, bang gitu ya. Perhubungan ini, dendanya ini. Pertama, memerdekakan budak. Oh, dia mengganti dulu ya, maaf, mengganti, kemudian ada kafaroh. Yang pertama, memerdekakan budak. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut tidak boleh apa satupun. Waduh, kapok. Ini dibuat efek jerah ya. Pertama dan terakhir lah hilafnya gitu ya. Nggak mau lagi-lagi gitu. Kalau juga tidak mampu, maka memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Itu dia kafarohnya. Dia harus mengganti puasa hari itu loh kan. Pas dia berhubungan sama istri kan batal tuh puasanya. Ganti dulu satu hari yang batal itu. Kemudian membayar kafaroh. Kafaroh itu denda. Itu kafarohnya. Di Indonesia nggak mungkin nggak ada budak ya. Puasa 2 bulan berturut kayaknya susah deh. Kasih makan aja. Kasih makan kayak tadi. 60 kali 0,6 untuk bisa untuk teknisnya ya. Teknis itu teknis. Mau kasih 60 untuk 1 orang atau 60 orang gitu ya. Kemudian
Masalah lupa sedang puasa. Kalau sedang puasa lupa makan ya. Ibu sayangnya seumur sampai umur 52 ini lupanya cuma 1 kali. Agak disayangkan itu ya. Boleh lebih sering, sering lupa. Lupa, udah kenyang, udah gitu ya, baru ingat wah puasa gitu. Kalau ingatnya belum, untungnya ibu udah selesai, jadi kan nggak nanggung ya. Kalau pas baru separuh gitu ya, ingat, nggak boleh diselesaikan. Dengan asumsi tabzir itu nggak boleh gitu ya, harus selesai. Ini tabzir nih kalau nggak diselesaikan, dilema, dihabisin aja. Begitu dihabisin ya udah kena, batal itu. Berhentilah sampai dimanapun itu loh. Udah makan nasinya aja, ayamnya disisakan di akhirnya, pas mau makan ayam malah ingat lagi puasa, ya sudah ayamnya ditinggal untuk buka nanti. Jangan dilanjutkan, begitu dilanjutkan dia jadi batal. Pas lupanya aja itu jadi tidak ada masalah gitu ya. Jadi boleh. Tidak perlu mengqadha di hari yang lain. Puasanya tetap dilanjutkan. Lumayan ya. Udah punya tenaga lagi untuk lanjut gitu ya. Cuma biasanya jarang gitu ya. Ibu mengalami itu di SMP. Masih usia berapa tuh? 13, 14 tahun lah. Cuma itu. Setelah itu nggak pernah. Ingat terus. Pas siap-siap ambil piring udah ingat gitu ya. Baru juga ngambil piring, lagi puasa. Jadi nggak pernah datang lagi. Berikutnya, hal-hal yang perlu dihindari atau dijauhi pada saat sedang berpuasa. Pertama, berbicara dan bertindak tercela yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Seperti berbohong, bergosip, memaki. Ini biasa ya, kalau di jalan itu kebiasaan memaki, tetap aja memaki. Memfitnah, berdusta sama aja dia. Memfitnah dusta. Maksudnya memfitnah yang tidak dikerjakan orang. Fitnah itu lebih kejam ya. Bukan hanya bergosip, tapi udah fitnah itu. Maaf misalnya gini, menuduh dia itu janda loh, itu fitnah. Udah bukan buat dosa lagi, sudah efeknya fitnah itu. Dia itu udah pernah menikah loh, udah punya anak. Fitnah loh. Bukan hanya dusta. Kalau bohong itu dia belum bayar SPP ya itu bohong lah. Itu kalau udah dia pernah nikah loh itu udah sampai ke level fitnah. Dusta yang ada unsur fitnah gitu ya. Yang lain berkumur pada saat berwudu itu. Boleh berkumur tapi jangan berlebihan. Sambil nelan-nelan sekalian. Dulu pernah nggak? Waktu kecil itu loh pura-pura mandi sambil minum-minum air keran gitu pernah ya? Berarti kalian lebih soleh dari ibu. Ibu pernah dulu ya. Haus masuk-masuk bak itu loh. Bolak-balik ada aja yang dikerjain. Nah, itu. Waktu masih kecil, oh iya gitu ya, berarti kita sama mbak. Punya potensi jadi dosen. Kalau nakal di waktu kecil biasanya besar agak benar gitu. Karena Allah kasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Tanya aja dosen WAD. Kecil-kecilnya nakal semua itu. Besarnya aja sok soleh gitu ya. Nah yang ketiga ini ya, jangan dibayangkan. Berciuman dengan suami atau istri. Nah, ada perbedaan pendapat. Kalau yang dicium cuma jidat masih boleh. Jadi kalau mau suaminya mau tugas berlayar gitu ya, ke negeri seberang selama 1 bulan. Pamit itu karena ada yang punya kebiasaan ya kalau pamit itu tidak hanya cium tangan tapi juga cium jidat itu loh. Nah, itu apa? Apalagi kalau sudah 30 tahun pernikahan, udah rasanya sudah flat. Malah kalau baru nikah baru flat, biasa aja gitu. Nggak pakai deg-deg gitu ya. Nggak duk-dak tuh nggak ada lagi. Udah jadi rutin aja gitu. Tapi kalau berciumannya di bibir, nah itu tetap berdampak itu meskipun sudah 50 tahun menikah gitu. Oh langsung tahu. Yang kedokteran pasti paham, ada sensasi berbeda. Nah ini yang nggak boleh. Kalau berciumannya hanya mencium tangan, nggak boleh, ini termasuk berciuman ya. Mencium tangan itu beda lagi gitu ya, nggak sampai batas. Nabi Muhammad pernah mencium istrinya pada saat dia sedang berpuasa. Nah kita nggak usah mirip-miripkan diri kita dengan Nabi ya. Yang kontrol dirinya sudah sangat bagus. Nabi aja boleh. Dia Nabi. Kontrol dirinya sudah sangat bagus. Kita nggak usah ikut-ikut Nabi dalam hal ini gitu. Terlalu beresiko. Kalau mau ikut Nabi, ikut semua. Qiyamul Lailnya wajib. Benar enggak? Baru boleh berciuman. Qiyamul Lail kadang iya, kadang enggak gitu ya. Masih mau ikut Nabi. Berikutnya amal yang sudah lewat waktunya. Masih berapa slide ya? Tinggal 2 slide lagi.
Apa yang perlu kita lakukan selama Ramadan? Yang pertama, tentu saja qiyamul Ramadan atau sholat tarawih ya, yang biasa itu. Waktunya setelah Isya sampai menjelang fajar. Makanya boleh kalau sekarang yang belum mampu qiyamul lail tengah malam, walaupun tengah malam itu lebih baik karena semua malaikat diturunkan Allah untuk mengamini doa apapun. Itu hebatnya. Tapi kalau baru belajar mungkin habis Isya langsung qiyamul lail. Bisa meniru ini ya. Kalau pelaksanaannya berjamaah di masjid, perlu diatur softnya agar bisa khusyuk. Ini kadang-kadang di kampung terutama ya, itu kadang-kadang buat rusuh itu loh. Karena panitianya tidak tegas, terutama untuk anak-anak, lari-lari di depan kita itu loh. Baru tersandung sajadah lah atau apa, nyungsep gitu. Nah ya kita lagi sholat sambil gitu-gitu itu loh. Itu di masjid ibu ya. Nanti yang ikut pengabdian di masjid ibu harus lebih meningkatkan kesabaran. Lari-lari itu biasa. Dan qiyamul Ramadan ini boleh dilakukan lebih utama di masjid berjamaah, tapi lebih boleh dilakukan di rumah munfarid boleh. Tapi lebih utama kalau berjamaah di masjid. Polanya ini kayak strategi bola ya. Polanya bisa 4-4-3. 4-4-3 kan kayak bola ya. 11 loh. Pola strike, penyerang, gelandang di mana? Atau 2-2-2-2-3 atau 2-2-2-2-1. Boleh. Tinggal pilih sendiri gayanya. Semoga nggak lupa. Ini karena kebanyakan gaya malah lupa. Ini udah berapa ya? Yang paling simpel yang pertama itu 4-4-3 selesai. Tapi 2-2 ini yang keberapa? Udah malah pusing tuh. Nanti malah pakai catatan 2 malah repot sendiri. Kalau ibu juga memilih yang pertama itu 4-4-3 cepat gitu. Mengingatnya mudah dan lebih cepat karena kan baca tahiyatnya 1 kali. Kan kita alirannya sama ya, minimalis. Alirannya sama. Udah minimalis masih minimalis lagi itu ya. Nah sebaiknya ketika mau melakukan qiyamul Ramadan diawali dengan salat iftitah, salat 2 rakaat yang dilakukan hanya dengan membaca Al-Fatihah di tiap 2 rakaat itu tanpa harus baca iftitah dan surah pendek. Itu lebih utama. Tapi kalau enggak masalah. Ya. Oke. Tadi apa? Udah. Oh ini tadi yang malah lupa. Ini malah terlewat ya. Amalan yang dianjurkan selama bulan Ramadan, yang pertama mengerjakan qiyamul lail tadi. Yang kedua mengakhirkan sahur. Nah, jadi kalau pas sudah di masjid diumumkan imsa gitu ya. Biasa simbah-simbah imsa, gegar-gegar ya. Ada yang kecepatan nih misalnya. Nah, pada saat imsa itu sebenarnya masih boleh makan. Tapi sebaiknya pada saat itu sudah berhenti. Tapi kalau mau makan, boleh, masih boleh. Yang memaksa kita harus segera menghentikan makan kita kalau sudah azan subuh. Dan jangan juga pakai azan subuh terdekat ya. Kayak masih ada masjid itu agak lama deh subuhnya, nunggu yang sana aja kan. Jangan dimanipulasi sama seperti berbuka itu ya. Itu penyakitnya tuh. Menyegerakan berbuka, nanti cari channel radio yang paling cepat itu loh. Yang paling cepat biasanya TVRI. Kalau yang lain lama. Mana yang cepat itu ya? Atau saking mau cepatnya setel sendiri di handphone. Udah nih udah buka, udah azan buat sendiri. Jadi jangan dimanipulasi lah, pilih. Akan ikut masjid mana gitu ya, supaya mantep gitu ya. Jadi nggak ikut, kalau sahurnya ikut masjid mana yang imsaknya agak lamaan. Nanti kalau buka ikut masjid mana gitu. Nanti gini, kalau buka ikut Papua. Kalau sahur ikut Aceh, kan repot itu. Bukanya lebih cepat, jam 3 udah buka ya. Udah buka di Jawa masih jam 3, dia udah buka. Karena kan waktunya beda misalkan. Berbukanya ikut Papua, sahurnya ikut Aceh. Sahurnya jam 6 masih boleh makan, berarti Aceh itu subuhnya jam 6. Ya. Baik, kemudian ketika berbuka doa yang dibaca ini, ada memang doa yang tadi kalian baca, tapi menurut Tarji itu tidak kuat hadisnya. Makanya Tarji memilih ini, Za'aba'u abatalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Memperbanyak sedekah, berapapun sedekahnya Allah tidak lihat jumlahnya, keluarkan aja. Allah tahu kok, masih kos ya, anak kos, masih ada 1.000 nggak apa-apa, tapi setiap hari usahakan. Allah nggak dilihat, Allah nggak butuh dengan jumlah sedekah kita. Allah ingin lihat niat kita. Membaca Al-Quran dan mempelajarinya.
perbaiki tahsinnya. Kemarin berdasarkan hasil tes sebagian besar masih sebagian kecil, bukan bagian besar sudah bagus, bagian kecil masih perlu memperbaiki. Dan yang terakhir, mendekatkan diri kepada Allah dengan iktikaf, terutama di 10 akhir bulan Ramadan. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf ya Mbak Ulana, karena mengambil waktu 15 menit lebih banyak. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga dengan tuntunan ini kita bisa beribadah Ramadan lebih baik di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kembalikan ke Mbak Ulana. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ustazah. Terima kasih Ustazah telah menyampaikan materi dengan sangat jelas dan cepat ya. Dan cepat. Semoga teman-teman bisa lebih paham ya mengenai tuntunan ibadah Ramadannya. Oke, sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya bisa berdiri dan memperkenalkan dirinya. Banyak yang mau tidur ya. Silakan Mbak. Ini Mbak Ibu. Cek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Terima kasih Ustazah atas materinya. Saya izin bertanya, kan kalau tadi membahas tentang Ramadan itu tidak afdol kalau nggak membahas sepil-sepil tentang malam Lailatul Qadar. Nah, itu kan malam Lailatul Qadar itu ada kayak ciri-ciri utamanya gitu Ustazah. Kadang kan kita dengar-dengar ada yang kayak ada yang sujud gitu di malam hari gitu, kayak pohon-pohon ikut sujud gitu, kayak dengar-dengar gitu. Itu yang pertama, apa sih cara kita melihat tanda-tanda malam Lailatul Qadar? Yang kedua, boleh nggak kalau kita pas di malam-malam ganjil biasanya Ustazah itu kita melakukan amalan-amalan tertentu gitu, lebih giat gitu, bangun malam zikirannya gitu, itu boleh nggak? Terima kasih. Jawab dulu langsung ya. Tentang ciri fisik Lailatul Qadar tidak ada yang tahu. Ya itu kan cerita ya, pohon sujud. Tapi kalau dilihat di Al-Quran dan hadis itu tidak ada petunjuk-petunjuk fisik, air beku katanya gitu ya. Suasananya redup, besok paginya jadi teduh bagaimana gitu. Ibu tidak bisa menjawab dengan pasti tentang itu. Karena tidak ada petunjuk baik di Al-Quran maupun di hadis terkait dengan ciri fisik Lailatul Qadar. Yang pasti Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik. Ya, kalau pakai baca surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waruh fiha bi'izni rabbihim min kulli am, salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang jelas malam itu salam. Orang yang mendapatkan malam itu merasa sejahtera, merasa selamat, merasa safe, merasa apa? Ada perasaan yang hadir bagi orang-orang yang mendapatkannya. Tapi tidak ada yang bisa memastikan dia dapat atau tidak. Saya dapat malam Lailatul Qadar nih, gitu nggak ada. Yang pulang-pulang dari iktikaf misalkan laporan, kayaknya malam kesekian dia Lailatul Qadar. Itu hanya sugesti. Jadi ibu tidak bisa menjawab itu ya Mbak, kalau terkait dengan ciri-ciri fisiknya. Yang pasti malam itu malam yang sangat Allah berkahi, malam itu lebih baik dari 1000 bulan dan seterusnya. Tapi kalau ciri fisiknya ibu nggak bisa jawab. Itu yang pertama. Ibu mohon maaf tentang itu. Yang kedua, memang sudah sepantasnya di malam, tidak hanya di malam terakhir bulan Ramadan, dari awal Ramadan harusnya kita mempush diri kita sedemikian rupa untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah. Memperbanyak sedekah. Jadi kalau hari-hari, jadi kalau perlu nabung, jadi ada anggaran Ramadan. Jadi ada tabungan satu kurban, tabungan Ramadan. Kan biasanya banyak tuh bersebaran. Ya kalau kalian mungkin belum lah ya. Tapi kalau sudah jadi keluarga saya itu nanti takjil di sini, takjil kampung, takjil mana-mana lah. Banyak sekali proposal yang diajukan untuk permohonan penyediaan takjil. Nah, itu saatnya mengeluarkan semua. Udah ada alokasi yang disiapkan untuk itu. Qiyamul Lail pasti ya, karena kan
30 hari. 29 hari itu kan semuanya diisi dengan qiyamul Ramadan. Nah itu yang harusnya kita lanjutkan setelah Ramadan. Ya, kalau belum mampu melakukan itu di tengah malam, maka lakukanlah setelah Isya. Sama. Walaupun fadilahnya lebih utama yang sepertiga akhir malam. Tapi daripada nggak dapat semua, lebih bagus. Sholat berjamaah lebih utama dibanding sholat munfarid. Tapi kalau tidak bisa berjamaah tetap munfarid. Jangan sampai gara-gara itu malah nggak dapat fadilahnya, nggak usah sholat aja lah. Nggak begitu. Itu tetap sholat. Jadi usahakan, karena kan janji Allah tentang qiyamul lail itu kan luar biasa ya. Kalau kita saat ini merasa tidak punya siapa-siapa dan tidak akan, kita nggak potensial mau jadi siapa-siapa, sholat tahajudlah diperbanyak. Karena derajat kita akan Allah naikkan. Jadi memang sudah sepantasnya Mbak, misalkan zikirnya lebih banyak. Kemudian sholat malamnya. Baca Qur'annya, per 10 hari khatam 1 gitu lah. Ditargetkan gitu Mbak. Per 10 hari khatam 1 kali. 3 juz sehari, 3 jam berarti. Kalau bacanya normal, itu 1 juz itu 1 jam. Berarti harus meluangkan waktu 3 jam. Nah, sekarang meluangkan waktu untuk baca status orang toh. Lihat status Instagram orang, itu udah. Komen-komen apa-apa udah 1 jam. Udah kalau pakai baca Quran sudah bisa 1 juz. Nah mungkin di Ramadan penggunaan gadget itu dikurangi. Kecuali untuk hal-hal yang sangat penting. Ya, urgent lah, misalkan kuliah daring itu pakai. Atau mau kasih kabar ke orang tua pakai. Tapi setelah itu jangan, kita harus kontrol penggunaan ini. Ini kalau memang luar biasa godaan. Gitu ya Mbak? Dengan Mbak siapa ya? Maisarah. Itu yang bisa Ibu jawab. Baik. Masih adakah? Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Oke, silakan. Ini kayaknya wajah lama. Masih santri kan Mbak? Masih. Oh masih santri? Oh, betah ya? Enggak. Enggak. Izin bertanya Ustazah. Malah jawab enggak, jujur banget itu. Silakan. Apabila kita sedang berpuasa, terus lupa, kan biasanya pernah lupa gitu. Terus lupanya itu tapi belum ketelen, terus ingatnya pas udah di sini gitu. Telan aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus gitu kalau ya? masih ada rasanya bersinnya gimana Us? Hah? Kalau masih Nggak ada apa-apa. rasanya. Nikmatin Terus kalau rasanya. boleh minum nggak? Kok lama-lama panjang ya? Ya nggak boleh, hanya sampai menelan yang ada di tenggorokan, nggak perlu juga dimuntahin. Nggak usah dikerok-kerok gitu loh. Gitu ya, nggak usah. Ditelan aja, ada rasanya balado, rendang, lewat gitu ya, biarin aja rasa itu. Itu anugerah. Okay. Tapi jangan dilanjutkan dengan minum pakai keselak segala gitu ya. Ya ditahan lah, kalau kesedek biasanya kan ini. Jangan dilanjutkan dengan minum. Ini udah ketahan di sini nggak bisa nelan ini. Harus didorong mah, itu langsung batal kalau itu dilanjut. Terima kasih Ustazah. Iya sama-sama. Tapi kasihan ya kalau lupanya nanggung begitu ya. Maka berdoalah agar bisa lupanya itu tuntas. Udah makan, minum, sempat minum es campur, boba, itu kan enak tuh ya. Iya, itu rezeki Ibu dulu pernah tuh mengalami 1 kali, sayangnya cuma 1 kali itu lengkap loh. Udah tuntas semuanya, udah pas udah tidur. Ya Allah, puasa udah lengkap. Cuma kurang kolak aja ya, kolaknya masih belum di belum pakai dessertnya ya. Ada lagi? Oke. Ayo silakan dari sebelah kiri mungkin. Sudah nggak mau nanya nih, mau pulang nih ya. Sudah mau pulang nih. Ya, silakan. Akhirnya. Awas sobat nanti ini temannya, kamu kok pakai nanya segala sih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nama saya Mida Indiana, mau lanjut pertanyaan dari tetehnya tadi. Misalnya, Teteh Maisarah? bukan Teh Putri. Misalnya kita kan tadi lagi makan, habis itu ada yang ngeliat kita lagi makan. Nah menurut Ibu, Ustazah, itu harus ada yang negur apa enggak? Soalnya kan biasanya orang bilang itu rezekinya gitu, pas puasa lupa terus makan gitu. Oh, kalau kita melihat dia makan sedang berpuasa, kita wajib mengingatkan. Tuh, kenapa kita melihat itu? Allah mengirim alarm lewat orang itu. Takdir dia itu loh, makannya nggak nanggung, jangan dibiarin. Kasihan deh, biarin aja dia makan dulu sampai selesai gitu ya. Ah, dosanya kita yang nanggung itu.
Ya, makasih Ustazah. Iya. Kalau itu terjadi, diingatkan. Mbak, maaf kan sedang puasa. Jadi bantu, gitu aja. Diingetinnya nunggu pas udah nelen dulu. Justru kasihan Mbak, pas dia lagi gini kamu sudah, Mbak lagi puasa loh. Nah, jadi jangan sampai dari sini nanti kejadian kecekek gitu ya. Nanti. Ya, makasih Ustazah. Malah ditunggu sampai dia nelan dulu, iya kalau ketelan. Kalau dia malah kesedak, ya kan repot. Jadi pas dia lagi gini, puasa loh. Kamu pakai ngingatin segala gitu ya, malah kena marah nanti. Ya, diingatkan, jangan dibiarkan. Tidak hanya itu ya. Dalam hal apapun kita punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau teman sekamar itu belum mengerjakan tugasnya, belum sholat ya. Kan. Masih ada? Ya, silakan, Mbak. Ini. Semoga yang Ibu ingatkan tuh, semoga kalian sudah mengqadha puasa Ramadan sebelumnya. Kalau belum, masih ada waktu. Qadhalah sekarang. Permisi langsung saja. Iya. Kan tadi untuk yang membayar fidyah, untuk yang kurang mampu diperbolehkan tidak membayar. Nah, semisal jika di tahun-tahun berikutnya atau beberapa itu kayak sudah mampu membayar fidyah, apakah tanggungan di tahun sebelumnya itu dibayar? Apa memang sudah tidak perlu dibayar? Dibayar kalau sudah mampu. Pada saat dia tidak mampu, dia tidak perlu bayar. Utang itu ya bisa dibayarkan kapanpun, saat dia mampu. Kalau sekarang dia belum mampu, dia malah jadi penerima fidyah, bukan yang, kan misalkan masuk kategori, kan pernah ada tuh seorang miskin, ini miskin udah kebangetan juga dalam cerita Nabi itu ya. Dia orang miskin tapi dia melakukan hubungan suami istri di siang hari puasa. Terus bilang, Rasul, saya berhubungan dengan istri saya. Mas gitu ya. Wes ngerti puasa malah nyedak-nyedaki bojo ya. Terus bilang Nabi, kamu harus ganti puasa dan bayar kafaroh. Kafarohnya apa? Tadi itu. Mereka kan budak, ya, nggak mungkin saya mampu, miskin kok gitu. Kalau nggak mampu, puasa 2 bulan berturut, waduh nggak kuat nih, saya lagi sakit misalkan, punya penyakit menahun, nggak bisa puasa terus menerus. Ya udah kalau begitu kamu bayar fidyah. Aduh Rasul, saya itu orang termiskin di kampung saya. Oh malah nggak bayar, dikasih kurma, pulangnya dikasih kurma. Karena saking miskinnya, nggak punya apa-apa di rumah, nggak punya apa-apa, nggak punya Rasul. Rasulullah cari, Mas tolong kasih kurma, malah dapat kurma. Itu tanda, jadi jangankan bayar malah dapat bonus, dapat kurma. Setelah melakukan kesalahan malah dikasih reward, ya kesannya jadi gitu. Karena agama itu memang menentukan sanksi sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau nanti sudah mampu, bayarlah. Tapi selama dia belum mampu, tidak perlu membayarnya. Ya. Bisa dianggap utang. Bahkan puasa kita, misalkan ada orang tua kita yang punya hutang puasa karena dia sakit, terus dia meninggal dunia. Kita sebagai anak boleh menggantikannya. Boleh mengqadha puasa orang tua kita. Atau ada anak, tahu lagi sakit pas bulan Ramadan dia nggak puasa sekian hari. Nah, ibu atau ayahnya yang menggantikannya. Yang mengqadha puasa anaknya. Seperti badal haji ya, boleh digantikan oleh ahli waris. Ahli waris loh, bukan tetangga. Atau kalau memang itu bisa bayar fidyah juga. Yang safe itu bayar fidyah aja. Jadi kalau anak sudah sakit, nggak mungkin dia mengganti karena sudah dipastikan sakit dia tuh akan lama gitu ya. Sakit kanker, itu kan sudah nggak ada harapan itu. Masuk rumah sakit pas Ramadan, karena kankernya itu harus kemo segala macam. Dia nggak mungkin ganti di luar itu, karena susah. Kalau udah kena kanker misalkan, itu langsung aja dibayar fidyahnya. Per hari dia nggak sembuh, langsung bayar fidyah, supaya nggak jadi beban. Nah, belikan 20.000 lah ya, nasi lengkap gitu ya. Kasih aja fakir, banyak fakir miskin toh, supaya jadi beban aja. Sebenarnya sesegera mungkin bayarlah hutang puasa kita. Entah itu dalam bentuk qadha atau dalam bentuk bayar fidyah. Jangan ditunda-tunda. Intinya itu. Ada lagi, satu lagi kalau ada. Karena kita dibatasi sampai jam 9. Silakan adik-adik bagi yang mau bertanya lagi. Satu penanya terakhir. Boleh ditambah nggak? Berhadiah umroh.
langsung tiba-tiba rame yang murah di bawah langsung pada cari-cari pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan nggak apa-apa. Silakan nanti untuk lebih lanjut ya terkait dengan persoalan-persoalan seputar puasa gitu ya. Bisa dibuka di web Majelis Tarjih dan Tajdid. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, webnya ada. Majelis Tarjih dan Tajdid, buka aja nanti. Di sana tanya jawab seputar puasa. Adalah yang mimpi pada saat puasa, gimana batal enggak, dan seterusnya banyak. Persoalan-persoalan di seputar puasa yang sudah dikompilasi oleh Majelis Tarjih dan Tajdid. Demikian Mbak, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dalam kegiatan malam hari ini. Semoga Allah berkahi pertemuan malam hari ini dan Allah balas dengan pahala berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Ibu ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Semoga bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan Ramadan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu kembalikan kepada Mbak Ulana. Terima kasih kami aturkan kepada Al-Ustadzah Nur Mahni MAG atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Semoga setelah mengikuti acara pada malam hari ini dapat kita jadikan bekal untuk menyambut Ramadan tahun ini. Karena masa yang pergi tak akan pernah kembali dan umur semalam tidak akan pernah dilalui lagi, maka jadikan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin dan Ramadan tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Akhirnya saya Hulana pamit undur diri. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.